Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Seperti biasa, hal yang akan gue bahas ini adalah suatu event yang murni bakalan kalian temui selama KVK saja. Jadi event ini fokus untuk khusus kalian yang sudah ada di map KVK. Apakah itu? Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini gua bakalan bahas event Durin, event yang dimana sebelumnya gua selalu menggadang-gadang bahwa event ini adalah event yang sangat penting buat kalian menempa suatu equipment. Dan di sini event Durin itu biasanya berlangsung selama 3 hari, dan event Durin sendiri hanya ada di map APK. Nah, di sini kalau kita baca dari ulasan tanda tanyanya, ini adalah event yang berlangsung untuk memberikan kita sebuah cashback dalam penggunaan atau dalam menempa equipment. Jadi equipment itu ketika kita tempa ada peluang untuk pengembalian bahan, dan ini biasanya gue sebut cashback ya. Jadi ada pengembalian bahan iya, goldnya juga iya, speed up yang digunakan juga iya. Jadi semuanya dikembalikan. Itu gunanya dari event Durin. Dan proses pengembaliannya seperti apa? Di sini kita bisa lihat ya ulasan pengembaliannya. Rasio blessing dari Durin blessing itu sendiri itu dibagi sesuai dengan item yang dibuat. Dan kita sini patokannya adalah season ketiga atau KVK ketiga. Maka di sini ada equipment blessed, terus juga ada untuk bahan equipment monster basic, terus ini goldnya, dan ini speed up yang digunakan. Untuk rasionya sendiri itu rata-rata di 5-50% ya. Jadi pengembaliannya ada peluang dikembalikan bahannya 5-50%, tergantung kalian nanti dalam penggunaan event ini gitu. Dan di sini semua bahan ini peluangnya sama, dan ketika kalian menempa, misalkan kalian yang pertama untuk pengembalian bahan kena 5%, terus untuk pengembalian gold dan speed up 5% enggak. Jadi beda-beda ya. Bisa jadi nanti speed up itu kalian dapat pengembalian atau cashbacknya itu 30%. Tapi di gold nanti cashbacknya bisa saja cuman 20% atau 10%-nya. Jadi nggak dipotong rata sama. Jadi yang gua alami adalah ketika cashback ini tidak semuanya sama serta merta kayak 20%, 20%, semua 30%, 30%, semua nggak kayak gitu ya. Terus proses penempaannya baik seperti apa? Di sini kita bisa lihat proses penempaannya. Jadi proses penampaannya adalah ada kalanya kita menempa satu persatu dari standar paling bawah. Jadi kalau menurut gua kalian bisa menempa dari satu persatu seperti ini untuk mengunci hoki kalian atau keberuntungan kalian. Jadi bisa aja kalian langsung cetak atau langsung menempa item yang lebih tinggi atau grade lebih tinggi, tapi kalian juga bisa dengan cara mencicil ya. Maksudnya mencicil itu bagaimana ya? Maksudnya mencicil dari yang paling rendah terus langsung ke yang grade lebih tinggi dan berakhir grade yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Dan di sini tetap untuk pengembalian yang paling
berasa banget itu ada di bagian tempat legendary dan tempat epic. Tapi kalau yang lain masih tetap berasa. Intinya event ini sangat bagus banget buat kalian menempa. Sekalipun yang kalian tempa itu cuman item biasanya gitu ya, bukan langsung ke item yang seperti ini. Dan untuk ulasan pengembaliannya kalian bisa lihat di sini ya, dari total semua yang gua tempa. Untuk yang legendary di sini gue cuma nempa satu, yaitu yang sepatu, dan ini bahan-bahannya. Dan bahan pengembalian tertinggi bisa dilihat itu adalah 711. Jadi dari sini kita bisa lihat pengembalian bahannya itu berbeda-beda. Yang bahan ini dengan bahan ini dia dapat pengembalian di persentase yang sama. Tapi di bahan yang ini dengan bahan taring ini pengembalian persentasenya berbeda. Ini yang gua bilang cashbacknya itu berbeda. Range-nya tetap dari 5% sampai 70% karena ini equipment monster, tapi berbeda-beda ya. Jadi setiap bahan yang dikembalikan ada yang misal 30%, ada yang misal 40%, dan seterusnya seperti itu ya, tergantung penggunaan. Dan berlaku juga untuk speed up yang digunakan. Di sini speed up yang digunakan gua cukup banyak, dan ini adalah total pengembalian dari semua equipment yang sudah gua tempa ini ya dalam event Durin tersebut. Dan overall dari semua gua nempa ini gua sangat merasa terbantu banget. Jadi dengan adanya event ini gua bisa menghemat walaupun cuma 5%. Setidaknya itu lebih baik ketimbang kalian menempa equipment di event tanpa adanya Durin Blessing. Itu harus event tertentu yang memang istilahnya memang urgent sekali, baru kalian boleh menempa di sana. Tapi untuk yang legendary tetap ya, gua lebih rekomendasikan kalian menempa di event Durin ketimbang di event yang lain. Karena di event Durin itu cashbacknya sangat berasa banget. Jadi kalian untuk menempa equipment kecil seperti yang rare atau yang common atau ya istilahnya selain yang legendary dan epic itu sangat berasa murah. Jadi kalian bisa istilahnya sekaligus menempa dalam jumlah banyak. Yang penting kalian memanfaatkan event Durin itu sendiri. Itu yang gua rasakan. Jadi inilah kenapa gua sangat excited banget di event menempa, utamanya ketika kalian menempa ini di event bersamaan. Jadi event Durin bersamaan dengan Legacy. Karena kalau misalkan event Durin dengan Legacy itu kalian bisa mengumpulkan yang namanya panah ya. Panah ini dalam jumlah banyak. Dan sekarang gue sudah menabung panah sampai ke 636. Dan target gue adalah 1000 panah di Legacy Hunt yang akan gue gunakan itu nanti di season keempat, dan entah itu kapan di Legacy yang keberapa, tapi intinya bakalan gue gunakan ketika waktunya tepat. Untuk apa gue menabung sebanyak itu, yaitu adalah untuk mengejar yang namanya level 50 ini ya. Jadi ketika kalian menargetkan level 50 dari pencapaian yang ada di Legacy Hunt, itu total poin yang kalian perlukan adalah 750.000 poin ya. Terlepas dari nanti kalian bakalan masuk ranking atau tidak, bagi gua adalah gua harus menyelesaikan Legacy minimal harus sampai level 50 baru dianggap layak. Makanya gua bakalan nabung sampai 1000 atau mungkin nanti 1000 lebih, tergantung dengan situasi yang ada. Bro, ada yang baru nih. Buku Handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise sejak LCK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa
membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian. Udah, gak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Seperti itu. Jadi ketika ada event Legacy dan Durin bersamaan, itu adalah berkah tersendiri, apalagi dengan adanya event Blessed Land misal ya. Jadi 3 event ini bergabung jadi satu hari yang bersamaan. Itu adalah kesempatan kalian untuk menempa ya. Kesempatan kalian untuk menempa, dan tempalah sebanyak mungkin. Makanya sebelum kalian masuk ke map AFK, tabunglah semua bahan equipment kalian, utamanya ketika kalian sudah masuk di season 3 sih. Menurut gua season 3 itu kalian sudah bisa wajib untuk menabung yang namanya equipment. Jadi bahan-bahan equipmentnya kalian tabung-tabung saja, kalian simpan. Jadi di VR itu kalian nggak usah ikutin. Di VR season spek ketiga itu udah nggak worth it banget untuk kalian nempa. Terus juga ya itu doang sih. Kalau misalkan yang kayak event pre-KVK, gua sebelumnya udah ngasih tahu ya prioritasnya seperti apa. Tapi kalau untuk event VR, gua pribadi sih menolak untuk menempa equipment kayak gini ya. Jadi equipment legendary atau equipment epic, gua sudah tidak menempa lagi di event semacam VR ya. Karena menurut gua event VR tanpa adanya Durin itu rugi untuk menempa equipment, karena lebih baik equipment itu ditempa ketika ada event Durin. Itu adalah kesimpulan yang gua dapatkan selama gua istilahnya menabung bahan dan juga gua menunggu event Durin ini. Dan cashback yang gua dapatkan atau timbal balik yang gua dapatkan itu sangat memuaskan. Jadi tidak percuma ketika gua menunggu waktu yang cukup lama. Oke, itu aja yang bisa gua bagi untuk kalian di pengalaman penggunaan event Durin. Dan untuk ngeklaimnya ya, mungkin gua takut terlupa tadi untuk menjelaskan. Kalau misalkan di event dressing, jangan lupa kalian klik yang peti ini ketika kalian ingin mengklaim hadiah cashback yang diberikan oleh Durin. Jadi hadiah cashback itu nggak serta-merta langsung masuk ke tas, tapi kalian harus mengklaimnya yang ada di petinya ini ya, untuk mendapatkan cashback yang sudah kalian tempa tadi. Itu aja yang bisa gue bagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, serta tinggalkan ya jejak kalian di komen mengenai apakah kalian memanfaatkan event Durin sama seperti gua atau tidak. Salam Viking dan bye.